Haleluya, 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 haleluya. Engkau adalah Petrus, dan di atas wadas ini aku akan mendirikan jemaatku, dan ia dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada pesta ulang tahun paroki yang kelima, kita mendengar bacaan Injil tentang Mesias, Yesus yang adalah Mesias. Yesus pasti dinilai oleh banyak orang karena Dia datang membuat mujizat, mengajar, dan segalanya. Tetapi Dia tidak seperti biasa. Para pengajar, para ahli Taurat adalah orang-orang yang mengalir dan belajar dari keturunan tertentu. Sementara Yesus adalah keturunan orang biasa. Yosef, tukang kayu. Maria, wanita biasa. Karena itu ada banyak penilaian tentang Yesus. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Yeremia, dan macam-macam. Semua itu baik. Tetapi Dia bertanya kepada para murid. Jangan-jangan para murid mempunyai gambaran yang keliru tentang dirinya. Untuk apa mereka mengikuti Yesus? Maka Yesus tetap bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Dan mereka menjawab dengan tepat diwakili oleh Petrus. Engkau adalah Mesias, Anak Allah. Mesias adalah orang yang terurapi, yang juga disebut dengan Kristus. Mesias yang diurapi. Artinya orang yang berkuasa. Mesias adalah orang yang berkuasa. Diurapi dan kemudian mempunyai kuasa. Daud diurapi oleh Samuel menjadi Raja Israel. Pengurapan adalah tanda kuasa.
Karena itu, Yesus juga memberikan kuasa kepada Petrus, memegang kunci kerajaan surga. Karena memang Yesus berkuasa, Dia adalah Mesias. Dan itu penting diakui dan dihayati oleh para murid. Kalau ditanya, siapakah aku ini menurutmu? Bukan untuk pelajaran agama, bukan untuk katekese, tetapi untuk menghayati secara konkret siapakah Yesus di dalam hidup kita. Dan itu yang penting. Jangan-jangan kita semua yang mengikuti Kristus tidak mengerti siapa Yesus bagi kita secara pribadi. Bukan kata katekis, bukan kata pastor, tetapi pengalaman saya pribadi. Yesus saya alami sebagai apa? Ada yang tidak mengerti sama sekali. Pokoknya yang penting ke gereja. Hari Minggu ke gereja, tugas ini, tugas itu, selesai. Tetapi Yesus sebagai apa dalam hidup saya sendiri secara pribadi, entah. Karena itu ketika badai menghantam, persoalan muncul, bingung. Padahal mempunyai Mesias, mempunyai Raja yang berkuasa. Dan berkuasanya bukan hanya di dunia ini, bukan hanya masalah-masalah sederhana, tetapi seluruhnya. Mesias berkuasa atas hidup di dunia ini dan hidup rohani, hidup di surga, semuanya. Bahkan Dia berkuasa atas hidup mati kita. Berkuasa memberikan kekuasaan kepada gereja melalui Petrus. Tapi kita tidak mengerti atau tidak mengalami itu. Kita mengertinya sebagai pengetahuan. Dulu katekis pernah mengajarkan Yesus adalah Mesias. Atau dari bacaan kitab suci. Atau dari khotbah imam, romo, pastor. Tapi saya sendiri mengalami Yesus sebagai apa? Tidak jelas. Karena itu juga ketika mengalami kesulitan, kita juga kehilangan pegangan. Perlu kita merumuskan dari peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Yesus nyatanya sebagai apa? Apakah sebagai penolong yang saya yakini mampu menolong? Karena itu ketika mengalami kesulitan saya langsung lari kepada Yesus dan tidak khawatir. Karena pasti ditolong. Kita bisa lihat dalam hidup kita. Atau tidak tahu, Yesus ya Tuhan yang berkuasa dan sebagainya. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan atau kesulitan, saya sendiri tidak pasti apakah Yesus akan menolong. Tidak mengerti, tidak mempunyai relasi. Dan itu yang justru menimbulkan pertanyaan. Jangan sampai iman kita kepada Kristus adalah iman orang lain. Iman katekis, iman dari para imam yang pernah diberikan kepada saya sebagai pengajaran, sebagai pengetahuan, bukan sebuah pengalaman yang saya alami secara real siapakah Yesus itu. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, mohon rahmat iman, mohon rahmat pengharapan untuk hidup kita.